Selamat sore teman-teman semuanya. Akhir-akhir ini banyak WA yang masuk ke saya menanyakan tentang bagaimana sih cara menyusun edupak itu, bagaimana membuat edupak, bagaimana minta file-file deskripsinya edupak. Daripada kita menjelaskan orang per orang, maka saya coba untuk buatkan video tutorialnya untuk penyusunan edupak ini bagi teman-teman semuanya. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang menonton channel ini, mohon untuk subscribe, like, dan bunyikan loncengnya biar channel YouTube saya ini bisa lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lah untuk buat video-video barunya. Nah, kita mulai aja. Pertama-tama kita harus tahu dulu ya apa itu edupak. Edupak ini baru dilaksanakan di periode kemarin, di periode 1. Dan di situ setahu saya sih yang yang mengajukan penilaian edupak untuk periode 2 kemarin itu sedikit jumlahnya, mungkin antara 100 sampai 150-an orang. Jadi entah kenapa, ataukah entah karena ini sesuatu hal yang baru atau emang teman-teman masih belum sempat untuk membuat dupak ya. Kita lanjut aja. Intinya yang pertama bahwa kita harus ngerti aturan mainnya dulu. Jadi aturan mainnya itu berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Satmingkal. Nah, teknis penyusunan dupak periode 2. Ini mudah-mudahan juga bisa dipakai nanti untuk di periode 1 bulan Januari. Yaitu bahwa kita harus mengunduh file aplikasi pengusulan angka kredit. Nanti bagi teman-teman yang pengen minta link filenya akan saya berikan. Kemudian sebelumnya juga kita harus melengkapi poin 2, melengkapi semua soft copy dokumen pokok, nanti dimasukkan dalam satu folder ya. Intinya berisi ijazah, ijazah SD dan seterusnya, ini banyak ini. Nah, kemudian yang ketiga kita harus melengkapi folder edupaknya. Dan yang keempat mengirim berkas asli. Ini berkas asli, surat pengantar, daftar usul, surat pernyataan. Nanti akan ada contohnya semuanya. Kemudian disimpan dalam media flash disk. Kemudian berkasnya juga harus pakai hard copy. Hard copy ini yang seperti ini. Nanti dibuat hard copy-nya di lembar terpisah semuanya, terus dikirimkan bersamaan dengan flash disknya. Nah, kita mulai ya. Kita mengunduh filenya. Ini kebetulan filenya sudah saya unduh. Nah, kita lihat di sini. Ini edupak. Pertama-tama ini edupaknya kita unduh. Kemudian kedua dia minta untuk melengkapi soft copy isian folder dokumen pokok. Nah, dokumen pokok ini juga sudah saya pindahkan ke sini. Nah, yang dimaksud dokumen pokok seperti ini. Dokumen pokok nih ijazahnya. Ini isinya banyak nih. Winarto diberi nama langsung ya, dan keterangan apa biar nanti tim penilai itu nggak usah bingung nyari ataupun nanti kalau keselip ditaruh dalam satu folder namanya dokumen pokok. Kemudian yang berikutnya dia pasti minta apa ini namanya, melengkapi folder edupak. Nah, kita mulai sekarang penyusunan edupak. Nah, penyusunan edupak kita mulai dari pertama. Ini saya edupak 2.1, kita ekstrak dulu ya. Kita ekstrak di sini aja. Nah, akan muncul seperti ini ekstrakannya. Kita buka langsung di sini, biarkan di sini aja. Nah, langsung aja ini diganti karena saya adalah ahli, maka kita di sini harus ganti langsung Winarto biar nggak kelupaan nanti. Hal ini sering kelupaan. Kemudian kita buka. Di file isinya ini ada dua, ada folder yang berisi tentang bukti fisik. Bukti fisik ini ada pendidikan, mulai tahapan penyuluhan ya, tahapan pendidikan, persiapan. Ini ada persiapan di penyuluhan perikanan, ini ada persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian ini ada pengembangan penyuluhan, pengembangan profesi dan unsur penunjang lainnya. Nah, selain itu juga di sini langsung selain folder bukti fisik ada
file tentang edupaknya, file Excelnya ya. Langsung kita ganti aja namanya, biar nanti nggak bingung, biar nggak terlupakan juga. Nah, sudah, kita klik. Nah, akan muncul seperti ini. Ada data Simpack, ada beberapa sheet ini, satu data Simpack, dua cover dupak, tiga dupaknya, ini lembar pengesahannya, ini surat pernyataannya, ini lembar penilainya. Kita mulai dari lembar data Simpack ya, profil ya. Profil ini kita bisa isikan saja. Ini sama seperti kita ngisi yang lain-lainnya. Tapi kalau teman-teman di sini bingung, silahkan buka aja di pegawai masing-masing. Di sini ada. Kita percepat aja, kita percepat dengan kita copy paste aja dari periode 2 saya yang lalu yang saya ajukan untuk edupak, biar kita cepat ya. Nah, kita masukkan data saya ini, kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini jelaskan bahwa nama, NIP semuanya tahu, fakultas, jurusan, unit kerjanya kita tulis ini. Diklat perjenjangan kosongin aja. Pangkat saya adalah penata tingkat 1 3D. Masa kerja golongan saya sudah sekian, PP muda, bidang keahlian budidaya, alamat. Dah. Untuk bagian pimpinan ini diisi nama Satmingkal dan Bapak Arif itu nama nicknya. Nah, ini adalah untuk folder data Simpacknya. Kita masuk ke cover. Emang ada beberapa hal di sini yang nggak bisa langsung ke link. Misalkan di sini adalah daftar usul penyuluh perikanan, ini perlu kita tambahin aja. Di sini ditulis di sini adalah penyuluh perikanan muda. Nah, instasinya silahkan ditulis adalah kita di Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang. Untuk masa penilaiannya saya kasih contoh aja untuk periode 1 yang akan datang, yang kemarin aja lah. Periode 2 yang akan kemarin, yaitu bulan Januari sampai dengan Juni 2020. Nah, di sini pasti ada otomatis terisi, tetapi yang enggak terisi misalkan ini dan nomor seri kartu pegawai, kita buka ke sini. Nah, ini nomor kartu pegawai. Masukin nomor kartu pegawainya masing-masing, kemudian pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya kita masukkan S1 perikanan. Masa kerja golongannya silahkan lihat di pegawai masing-masing yang terupdate ya. Nah, kita percepat aja. Nah, ini kelompok fungsionalnya nih, semuanya misalkan rapi ya, semuanya terlihat rapi ya. Kalau terlihat rapi sama tim penilai itu enak dinilai mestinya. Nah, unit kerjanya. Setelah ini semua terisi, kita langsung lari ke dupak. Nah, dupak yang kita perlu perhatikan di sini, kita harus ada lihat semua di sini. Tapi yang sebelumnya kita pelaksana kegiatan, kita harus rubah dulu. Kalau yang pertama silahkan di pertama, kalau yang di muda ya silahkan muda, yang terampil diisi terampil, yang madya diisi madya. Kalau saya muda, kita klik di madya ke muda, maaf. Nah, di sini kalau sudah pelaksana kegiatan muda akan muncul di sini. Ini untuk pendidikan semua jenjang ada, terus kita isi semuanya. Nah, teknik pengisiannya bagaimana? Pertama tentang pendidikan. Nah, kita lihat di sini pendidikan yang memperoleh
lamanya adalah 30 sampai 80 jam. Kebetulan kemarin saya dapat sertifikat untuk di apa itu e-learning ya, e-learning itu yang 30 jam. Saya dapat satu, maka kita isi di sini adalah di sini jangan diganti-ganti ya, karena ini diganti-ganti. Ini nih, nah, ini untuk nilai angka kreditnya 1, dan di sini keterangannya adalah yang dipilih. Kita freeze pen aja biar nggak bingung. Ya, sudah kita freeze pen. Waduh, salah freeze pennya. Kita freeze pennya di sini aja. Nah, sudah terfreeze pen. Nah, kita lihat di sini sertifikat kita yang dipilih. Silahkan pilihan di sini kalau untuk pilihannya. Kita isi oke di sini. Kemudian kita dapat berapa sertifikat? Kalau ditulis 1 ya 1. Nah, maka otomatis di usulan nilai tetap 1. Nah, terus kita masukkan bukti fiksinya. Bukti fisiknya yaitu kita dengan mengklik tombol ini. Kita akan otomatis dilingkan, akan muncul seperti ini. Tapi kita tekan yes saja. Kita dilingkan dengan folder 1B.6. Jangan diutak-atik, kita balik ke sini. Nah, intinya pertama bahwa kita juga harus menyiapkan bukti fisiknya juga. Bukti fisiknya terlebih dahulu ya. Kita siapin bukti fisiknya di sini semuanya. Saya langsung kasih contoh bukti fisik pendidikan. Nah, ini udah. Ini bukti fisik yang akan saya masukkan semuanya sudah saya rangkum dalam satu folder ini. Kita mulai diklat. Nah, diklat ini komponen diklat yaitu kita harus memiliki SPMT. Kita buka dulu contoh SPMT-nya. Nah, SPMT yang sudah ditandatangani dan distempel oleh kepala dinas ataupun yang mewakilinya ini sudah harus kita scan dan kita masukkan ke file. Ini adalah SPMT-nya. Kemudian jangan lupa bukti kedua adalah sertifikatnya. Ini adalah bentuk sertifikatnya. Dan yang ketiga adalah ini ada SPT. Makanya teman-teman harus semua menyimpan SPT surat 3 sini, karena ini ada Winarto Santosa, ini ada. Kemudian ada penambahan juga untuk revisi jam pelajaran menjadi 40 jam. Jadi kalau di 30 sampai berapa timpa 60 jam itu kan angka kreditnya 1 tuh. Nah, ini semuanya dimasukkan. Kita copy, kita masukkan ke folder tadi. Jadi diharapkan teman-teman mainnya multitasking. Kita paste di sini, Ctrl V di sini. Nah, ini sudah masuk. Artinya bahwa di file ini, di file tadi ini sudah ada bukti fisiknya. Kita ulangin ya, kita tutup di sini, kita tutup lagi yang ini, kita cek lagi, coba masuk ke sini, kita klik 1.6 yes. Nah, alhamdulillah udah masuk semuanya. Ini sudah ya. Kemudian kita masuk ke dupak kedua. Misalkan di sini kita pilih yang kita pilih bahwa melakukan persiapan. Kalau kita pengen lebih enak sebenarnya kita sortin di sininya, yang mudah dulu aja kita sort, maka yang muncul adalah yang mudah-mudah dulu. Nah, mudah ini kalau teman-teman ada di sini yang perlu diisi ya silahkan diisi. Misalkan kayak saya ini ada di file tentang persiapan, di tahap persiapan penyuluhan ya, tentang identifikasi potensi wilayah ekosistem. Ini saya ada, saya pilih oke, dan jumlah laporannya karena di sini adalah 1, maka tetap 1 ya, tetap 1. Kita klik di sini akan diarahkan langsung ke foldernya. Nah, kemudian kita copy tadi bukti fisiknya tadi, bukti analisis data. Yang dibutuhkan tetap adalah
SPMT-nya, dan ini adalah bukti tentang menganalisis data potensi wilayah ya. Ini kita copy, kita masukkan lagi ke folder yang tadi ini. Folder tentang analisis data ditaruh di sini. Kita tes lagi apakah muncul atau tidak dengan mengklik di sini kodenya. Cetak. Nah, sudah ya. Ini sangat gampang sekali. Kemudian yang kedua, peta. Peta, walaupun teman-teman banyak buat peta, kayaknya yang dihitung cuma satu aja. Jadi saya sarankan buat satu tapi yang memenuhi syarat. Di situ harus ada peta ini, harus ada identifikasi potensi ekosistem perairannya, kemudian ada persyaratannya lah, tingkat kesulitan sedang, mudah, kemudian kita lihat bukti fisiknya di sini peta. Nah, ini harus ada SPMT juga, tolong dikasih nomor di sini bahwa 012 biar terlihat ya. Ini adalah peta usaha kegiatannya, kemudian ini peta lahan usaha kelompok. Ini saya kemarin ngambil dari peta poligon. Saya masukin semua. Di sini kita copy aja. Kita masukkan lagi. Kita copy. Kita masukkan lagi ke foldernya. Kita klik di sini petanya. Yes. Kita masukkan di sini, ini bukti fisiknya SPMT dan peta. Kita tutup lagi, kita tulis di sini oke, satu peta dan nilai keluar nilainya. Kemudian lanjut kita. Nah, ini membuat rencana kegiatan usaha RUK. Rencana kegiatan usaha saya juga ada. Oke, walaupun kita buat 10 RUK tetap yang diakui nanti satu. Jadi kita tulis satu aja, nggak dikali 10 ya. Itu kebijakannya dari tim penilai, terserah aja. Kemudian kita klik di sininya, foldernya masih kosong. Nah, kita copy bukti fisiknya untuk RUK-nya ini. Kita copy, ada SPT, kemudian kita buat RUB-nya semuanya ini. Kita masukkan di sini. Nah, sudah ya, sangat gampang sekali. Apa terlalu cepat? Kalau terlalu cepat nanti di pause saja biar gampang. Apabila teman-teman ada menyusun konsep programa, silahkan diisi. Terus kita buka untuk total aja lagi. Kemudian tab berikutnya bukti fisik saya apalagi nih, menyusun rencana kerja. Kita cari ya rencana kerja, menyusun rencana kerja. Kalau nggak tahu teman-teman silahkan aja ketik di sini searchnya rencana kerja. Nah, ini menyusun rencana kerja, tapi karena kita di media ini walaupun ada rencana kerja bulanan, rencana kerja tahunan, tetap yang dihitung tetap satu. Jadi kita tulis oke, di sini tetap satu. Walaupun nanti bukti fisiknya kita bisa dilihat di sini. Nah, ini ada rencana kerja tahunan saya, rencana kerja bulanan untuk bulan tahun 2020. Ini. Nah, ini semua tanda tangannya asli ya. Di bagian belakang ini semuanya harus asli tanda tangannya, di-scan kemudian dimasukkan ke file. Nah, ini termasuk rencana kerja bulanan, semuanya harus tanda tangannya sudah terscan asli. Kita copy, kita masukkan ke foldernya tadi bukti fisik. Nah, alhamdulillah nggak ada masalah sebenarnya di tempat saya ini di Excelnya ini, tapi dari beberapa teman katanya ada yang bermasalah ya. Nanti kita sambil lihat ya. Ini bagi yang mudah, kalau madya silahkan tulis di madya, kalau yang pertama silahkan tulis di pertama, jangan sampai salah intinya. Kemudian kita lanjut lagi bukti fisik apa saja yang sudah saya siapkan berikutnya. Nah, kita udah masuk di pelaksanaan penyuluhan. Ini kita membuat leaflet, ada SPMT-nya. Buat leaflet semuanya. Ini tanda tangannya juga asli semua ya. Ini adalah leafletnya, kita buat 10 atau masukin sebanyak-banyaknya, terserah nanti masalah penilaian biar tim penilai yang menentukan. Kita masukkan di sini.
Kita masukkan ke filenya lagi ya, cari leaflet pelaksanaan. Ini udah masuk di pesanan, kalau enggak kita ketik aja leaflet. Nah ini sudah materi leaflet. Nah yang dipilih oke, mudah, dan saya buatnya 10, saya isi 10. Nah angka kreditnya otomatis akan muncul. Tapi silahkan aja ya, kita bisa cek di sini bahwa pengaliannya ini benar atau tidak gitu. Kita bisa cek di sini. Habis itu kita folder ini langsung kita isi lagi di sini, klik di sini. Masih kosong, kita masukkan foldernya. Bukti fisiknya, maaf. Ini kita copy lagi ke folder tadi, udah masuk. Kemudian kita balik lagi ke file Excel tadi. Nah, ini untuk folder juga saya mengajukan 10. Maka akan keluar otomatis. Untuk yang mudah ya, ini bukti fisiknya, kita klik di sini, yes, dan kita lihat bukti fisiknya di sini. Folder harus ada SPMT juga, ini harus asli, di tiap folder harus ada SPMT-nya. Ada foldernya ini 10 biji, dikasih nama langsung folder 1, 2, 3, 10. Kita copy, kita masukkan ke folder ini buktinya. Nah kita balik lagi ke file Excel-nya tadi, bukti fisik kita. Tadi saya ada bahan tayang, oke, kita langsung masuk ke bahan tayang. Bahan tayang ini baliho nggak punya, booklet nggak punya, bahan tayang. Nah bahan tayang juga tadi ada saya buat 10. Kita klik OK, buat 10, akan keluar 0,46 bahan tayang. Klik di sini untuk barang buktinya, yes. Kita cari bukti fisiknya, bahan tayang ini, dikontrol copy, kita masukkan, kontrol paste di sini sudah. Kemudian kita balik lagi ke sini. Apalagi yang tidak saya masukkan di sini, ada materi tentang video. Berarti kita cari di bagian edupak ini masalah tentang video. Nah ini masuk, tapi saya bagian mudah karena saya cuma 1, maka ditulis 1, akan keluar otomatis 0,25 nilainya. Kita copy bukti fisiknya tadi ini. Sebentar, kita klik dulu foldernya, yes, kita buka. Nah kita ambil bukti fisiknya ini, dikontrol. Wah lambat ya kalau pakai klik kanan ini, copy, terus kita masukkan ke foldernya tadi. Langsung saya pakai Ctrl V ya, Ctrl C dan Ctrl V lebih cepat daripada klik kanan. Masih ngopi karena besar video ini. Nah sudah masuk. Nah kemudian kita lihat lagi apa bukti fisik kita lagi berikutnya. Oh, anjang sana persorangan. Oke, ini anjang sana persorangan ini butuh ketelitian. Kita lihat ya, anjang sana perseorangan, anjang sana, nggak ketemu. Dia adanya di pertama ya, perseorangan, anjang sana pelaksanaan penyuluhan, dia adanya di pertama. Nah ini sasaran kelompok. Nah ini anjang sana perseorangan di sini nih. Bahasanya dia perseorangan pantesan, dia pakai G kini bukan G, jadinya nggak kebaca tadi kalau kita find. Nah ini kita lihat di sini bahwa anjang sana saya itu misalkan kita tulis 60 ya. 45 jam 45 selama 6 bulan. Kita klik OK dulu. Kita 45 kunjungan, akan keluar nilainya 101,125. Kita klik di sini, yes. Nah kita copy bukti fisiknya. Kalau untuk anjang sana perseorangan tidak cukup dengan SPMT aja, kita harus pakai SPT.
SPT-nya di atas, karena ini di bawah jenjang maka kita harus pakai SPT ya. Dan ini semua harus asli, ada SPT-nya, mengambil satu tingkat di bawah dan di atas ya. Kita pakai SPT, kemudian kita scan semua. Kita scan semua anjang sana ini. Sangat merepotkan sekali ya, tapi ya nggak apa-apa, kita harus scan ini, terus kita copy, kita masukkan ke foldernya tadi. Nah, selain ada anjang sana, apalagi bukti fisik kita berikutnya? Oh, anjang sana dengan sasaran kelompok sama aja. Kita di sini misalkan saya juga oke. Di sini kita tulis 30. Nah, 45 juga 1,25. Nah, kita klik foldernya dulu yang di sini. Kemudian kita masukkan bukti fisiknya. Kalau anjang sana kelompok tetap ya harus ada SPMT, harus ada SPT satu tingkat di atas atau di bawah, dan ini adalah form anjang sananya. Kita copy, kita pindahin ke folder sini. Udah. Habis itu tahapan berikutnya apalagi nih? Pemecahan masalah. Nah, laporan pemecahan masalah kita cari di Edupak ini, pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah. Nah, kita buat, karena pemecahan masalah ini dibatasin 1 tahunnya itu adalah 75, 75, maaf. 75 dan satu periode itu kita ngajuin misalkan 35 aja. Oke, kita tulis 35. Hati-hati teman-teman, karena ini nilainya sangat tinggi ya, tapi dia ada batasan bahwa per tahun cuma bisa mengusulkan sebanyak 75. Kita klik lagi di sini, akan muncul foldernya. Kita ambil lagi bukti fisiknya. Kalau ini karena memang benar di muda ya, kita nggak perlu pakai SPT lagi. SPMT dan bukti fisiknya kita copy, kita taruh di foldernya. Lagi tahap berikutnya yaitu kita akan buat bukti fisiknya, apalagi saya nih. Oh, demcara ini kita masuk. Nah, ini ada demcara karena nilainya agak tinggi, adalah 0,8 untuk muda ya. Saya masukin oke. Kita tulis 2. Nah, di sini. Kemudian kita ambil bukti fisiknya di sini. Bukti fisiknya selain ada SPT, SPT-nya belum masuk di sini ya. Kita ambil dulu SPT-nya, karena SPT-nya ini pelaksanaan saya semua jadi satu. Nah, kita copy di sini nih demcara. Harus ada bukti dokumentasi dan absensi ya, demcara ya. Kita ini demcara tentang ODEF. Kita copy, kita masukkan ke bukti fisik. Oh, belum diklik ternyata. Kita klik dulu foldernya, nih kelupaan. Kita klik foldernya dulu di sini. Udah kebuka, kemudian kita paste di sini yang sudah tadi demcara. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kita buka tentang bukti fisik apa lagi nih? IUMK. IUMK ini sebenarnya di angka kredit tidak ada, tapi kita masukin aja dia di menumbuhkan kelembagaan pelaku utama, IUMK. Bukti fisiknya yaitu ada apa ini? Ini waktu ini penumbuhan ya. Ini kalau ini udah penumbuhan juga masuk menumbuhkan kelembagaan. Kita klik dulu di Excelnya, kelembagaan pelaku utama. Ini menumbuhkan koperasi atau kelembagaan usaha pelaku utama. Saya masukkan di sini semua.
Kita pilih karena saya ada banyak ini. IUMK ada 10, ada satu penumbuhan kelompok dan 9 IUMK, maka semuanya ditulis 10. Oke, 10. Akan muncul angka kreditnya di sini, walaupun angka kreditnya kecil untuk penumbuhan kelompok ini. Kita klik foldernya di sini. Yes. Nah, kita cari bukti fisiknya. Bukti fisiknya harus ada SPMT sama ya. SPMT menumbuhkan kelembagaan pelaku utama. Oh, ini 9 laporan sama menumbuhkan pokdakan ini 1. Jadi totalnya 10. Kita buka. Nah, ini bukti fisiknya. Penumbuhan kelompok. Semuanya kita scan, harus tanda tangan asli, jangan nggak ada tanda tangannya, pasti nggak dinilai nanti. Nah, ini IUMK pun nggak sekedar IUMK, kita buat laporan singkatnya juga ya. Contoh laporan singkat IUMK seperti gini aja lah, yang penting ada laporan singkatnya untuk penumbuhan. Kita copy ya bukti fisiknya ya. Kita copy, kita masukkan ke folder tadi tentang penumbuhan kelembagaan utama. Jebret, sudah. Kemudian kita balik lagi, kita punya tentang makalah. Makalah ini kita buka Excelnya dulu. Makalah. Ini untuk semua jenjang, volumenya. Tapi ini bukan dalam bentuk buku, saya hanya dalam bentuk majalah. Kita okekan cuma satu aja, nilainya 2,5. Kita klik di sini. Nah, kita masukkan makalahnya, buktinya yaitu kita ada SPMT ke pengembangan profesi. Terus kita lihat ada surat keterangan dari perpustakaannya. Kemudian ada makalahnya. Oke ya, semuanya lengkap. Kita copy. Kita masukkan ke folder makalah tadi. Sudah, kita lanjutkan lagi. Bukti fisik apa lagi kita? Bimbingan di bawah jenjang. Bimbingan di bawah jenjang. Nah, kita lihat ini ya, berapa laporan. Saya kebetulan ada 21 laporan. Angka kreditnya adalah 1, kita okekan aja. Kita klik di sini, akan muncul. Kemudian kita copy semua bukti fisiknya, kita taruh di foldernya. Sudah, kita lanjutkan lagi. Kita punya apa, tinggal dikit lagi sebenarnya, webinar. Nah, webinar ini sangat banyak sekali ya. Tapi kita cocokkan aja, kita masuk kepada melakukan penunjang penyuluhan. Kita masukin aja sebanyak-banyaknya webinar yang kita lakukan. Kita masuk sertifikat tingkat nasional sebagai peserta ya. Tingkat nasional sebagai peserta. Angka kreditnya adalah 0,3. Jumlahnya kita lihat bukti fisik saya di sini ada, saya buat di sini rekapitulasi 53 webinar. Mantap. Tapi dia masuknya di penunjang. Entah diterima atau enggak sama tim penilai, biar tim penilai aja yang menilaikan. Kita tulis tadi berapa? 45. Oke, 45 webinar. 45. 13,5 sendiri. Nah, kita klik foldernya, kemudian kita paste bukti fisiknya. Dikasih nama ya, harus ada SPMT-nya. SPMT-nya juga harus masuk semua ini. Nah, ini
semua webinar-webinarnya harus masuk. Kemudian SPMT-nya kita buat SPT-nya, masukkan nama juga SPT-nya sebagai bukti. Kemudian ini ada contoh sertifikat, sama kalau webinar itu ada flyernya ya. Misalkan ini flyer tentang, ini flyernya, ini sertifikatnya. Disusun berurutan biar nggak tim penilai nggak pusing. Kalau tim penilai pusing nanti nggak dinilai malahan. Bagaimana caranya mengenakan tim penilai aja? Kita masukkan di sini. Di sini untuk webinar tadi ya. Kita pastekan bukti fisiknya semuanya. Oke, saya pikir sudah semua. Kalau sudah semua, kita akan tarik ke bawah untuk, nah lihat ini, ternyata di sini rumusnya nggak connect karena emang di sini di folder ini emang rumusnya belum diperbaiki. Jumlah unsur utama penjumlahannya pun masih salah. Nah, jumlah unsur utama ini penjumlahannya adalah, kita lihat unsur utama itu mulai dari, kita lihat unsur utama itu mulai dari H6 tambah H17, ini ya, mulai pendidikan, penyuluhan, kemudian pengembangan, sama pengembangan profesi. Jadi kita ulangin ya, biar teman-teman nggak bingung. Akan saya contohkan di sini nanti di penjumlahannya ya. Jumlah unsur utama yaitu meliputi pendidikan, karena ini rumusnya sudah salah, ini 3 aja. Sama dengan kita naik ke atas. Utama itu mulai dari pendidikan ya. Pendidikan ini utama. Jadi kalau pendidikan di sini ya, ini penyuluhan ya. Pendidikan di H6 ini tambah, kita turun ke bawah, berapa ini, H17 tambah berapa lagi untuk tambah ini pengembangan penyuluhan, ini ditambahin lagi ini pengembangan profesi. Ini sudah, ini adalah unsur utama. Unsur penunjangnya cuma yang ini tadi aja ya, penunjang penyuluhan, yaitu webinar-webinar tadi. Nah, total yang saya ajukan adalah 70,777 sekian. Kok dikit ya? Berarti ada salah penjumlahan di sini. Teman-teman harus hati-hati juga ya. Ini kita pastikan juga sumnya nih, kita lihat penjumlahannya apakah benar. Nah, untuk pendidikan ini benar penjumlahan sumnya. Kita lihat di sini, saya garis birunya sampai sini. Kita lihat unsur penyuluhannya, kita jumlahin juga apakah benar. Nah, salah karena dia hanya sampai di sini, belum ketarik total. Kita harus tarik sampai total di batas nanti penunjang ya, bukan penunjang, sampai bab 3-nya. Kita tarik terus. Kelabasan ini. Terus udah nyampe. Iya, sampai di 232, kita enter aja. Terus kita cek aja sekalian yang lainnya. Penyuluhan perikanan tadi 11. Ini terus kita cek yang nomor 3-nya. Apakah penjumlahannya benar? Nomor 3-nya penjumlahannya benar. Nomor 4 tentang pengembangan profesi apakah benar? Ternyata masih kurang juga, kita harus tambahkan. Oh iya. Nah, untuk penunjang penyuluhan segini.
bener. Nah kita lihat totalnya, iya saya ngajuin 29,127. Unsur utamanya hanya 15, unsur penunjangnya ini kebanyakan webinar jadi 13. Nah setelah semuanya udah final ini, baiknya bagi teman-teman untuk mempermudah tim penilai, saya kemarin bawa untuk file-file yang nggak ada nilainya ini lebih baik kita hidden aja. Kayak ini yang nggak ada nilainya, saya klik kanan, hide, kita blok lagi di sini, kita hidden. Untuk penyuluhan juga yang nggak ada nilainya, biar mereka nggak terlalu bingung ya, bolak-balik, apalagi lihat soft copy gini. Kasihan kalau mereka bingung, kita hide lagi. Nah ini untuk mempermudah aja, biar tim penilai mudah untuk menilai kita, menilai penilaian angka kredit kita. Kalau mudah dinilai, otomatis mudah dikasih nilai juga, harapannya seperti itu. Kita lanjutkan lagi bahwa jadi kita akan yang hide yang hidden yang tidak ada kosong-kosong, jadi lebih mudah biar dilihat sama oleh tim penilai. Jadi seperti ini tampilannya, ini sudah sangat mudah. Kemudian setelah itu kita simpan, habis itu kita print semuanya dari depan, data impact, cover, dupak, pengesahan, surat pernyataan, ini semua kita print out, terkecuali penilaian ini kita nggak usah print. Kita print out, kemudian kita jadikan sebagai barang bukti yang kedua tadi itu. Syarat teknis keduanya yaitu tentang bagian 4B ya, 4B daftar usul dupak yang ditangani pejabatan yang bersangkutan. Habis itu kita print juga yang surat pernyataannya, kita print juga. Habis itu kita nyimpan. Nah setelah semuanya selesai, terus kita simpan. Yang kita simpan adalah cuma file edupak ini, mana tadi? Nah ini edupak dan edupak dan sebentar. Edupak dan dokumen pokok yang kita simpan ke flash disk adalah edupak dan dokumen pokok. Kita copy. Nah kita pindahkan ke dalam flash disk. Nah kita pindahkan ke dalam flash disk, jadilah itu apa itu namanya, daftar usulan dupak kita. Jangan lupa untuk diberi nama. Setelah itu kita masukkan flash disk, kita barengin sama dokumen-dokumen fisik yang ini, mulai item F ini A sampai G. Kemudian kita kirimkan kepada Subminkal. Itu saja tentang cara menggunakan edupak, sangat mudah apabila teman-teman sering untuk bermain seperti ini. Maksudnya sering bermain, harus mulai mengumpulkan dari sekarang edupaknya itu. Yang penting bahwa semua bukti fisik itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Diklat, analisis data, mulai dari leaflet, folder, yang dari gampang-gampang dulu lah. Folder, leaflet, kita harus kumpulkan semuanya. Kita harus kumpulkan dulu bukti-bukti fisiknya ini semuanya. Setelah itu semua tertata di sini, baru kita input semuanya, kita pindahkan semuanya ke dalam folder edupak. Tapi kalau teman-teman pakai sistem SKS, saya yakin nggak akan kekejar, karena ini sangat rumit, apalagi pekerjaan anjang sana, kelorangan, kelompok yang membutuhkan tim scanner dan surat perintah tugas. Banyak yang harus di scan, butuh kerja hampir semingguan. Jadi saya harap teman-teman untuk bisa mulai mengecer, mulai mengerjakan dari sekarang. Saya sangat terbuka sekali bagi teman-teman yang ingin berdiskusi atau bertanya, silahkan menghubungi saya melalui WA, karena sudah terbiasa juga, sering juga yang seperti itu. Gak masalah ya, selama saya bisa bantu, kita bantu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like,
dan share, bunyikan loncengnya jika channel ini bagi bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluh perikanan, maju terus pantang mundur.